Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kimia Lovers, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Tetap jaga kebersihan, istirahat cukup, minum air putih yang banyak, makanan bergizi, dan yang terpenting adalah di rumah aja. Nggak usah kebanyakan main. Cilacap sudah mulai rawan akan corona. Tapi semoga semua tetap sehat, keluarga sehat, dan semua orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih tentang alkana. Hanya ini alkananya kalau saya bilang tingkatan lebih lanjut dibanding pertemuan yang kemarin. Jadi alangkah lebih baiknya kalau yang di pertemuan kemarin belum begitu memahami, silakan dibuka lagi videonya, direview lagi videonya, dipahami dulu. Baru setelah Anda paham yang tahap 1 kemarin, silakan Anda masuk ke tahap 2 ini. Takutnya kalau loncat tambah mumet, nggak ada pencerahan ya. Oke, kita akan bahas mulai tata nama alkana jika cabang-cabangnya itu berbeda. Bagaimana sih? Oke, kita mulai. Kasus 1. Yang pertama adalah silakan Anda cermati baik struktur yang ada di layar. Kalau dilihat-lihat ada yang aneh. Mana yang aneh? Itu yang saya kasih tanda lingkaran. Kenapa aneh? Silakan kalian lihat C-nya. Yang lain C-nya cuma 1, C-nya 1, C-nya 1. Tapi ini dia C-nya berjumlah 2. Maka kalian jangan pernah langsung mengerjakan dicari rantai induknya jika semua C-nya belum dijabarkan satu-satu. Maka yang harus kalian lakukan adalah menjabarkan soalnya terlebih dahulu. Siapa yang dijabarkan? Ya ini, yang masih dalam bentuk tidak wajar ini. Nah, silakan kalian jabarkan terlebih dahulu. Caranya, oke, fokus ke sini. C2H5. C2H5 ini harus kalian jabarkan. C-nya harus satu-satu seperti teman-temannya yang lain. Terus gimana? Nah, C2H5 ini kalau dijabarkan menjadi CH2 dan CH3. Toh kalau dijumlahkan sama, C-nya ada 2, H-nya ada 5. Nah, setelah Anda jabarkan seperti ini, baru dianalisis. Ini tadi yang sudah hasil dijabarkan. Bagaimana menganalisisnya? Sama kayak pertemuan minggu lalu. Cari rantai induknya, cari cabangnya, cari nomornya, dan yang lain sebagainya sampai terakhir Anda menyusun nama lengkapnya. Apa yang Anda dilakukan pertama? Mencari rantai induk. Syarat rantai induk saya ingatkan kembali, harus yang paling panjang dari ujung satu ke ujung yang lain. Yang kedua, kalau ada yang sama panjang maka dicari yang paling banyak cabangnya. Kalau syarat keduanya tidak ada yang memenuhi, maka baru dicari yang paling sederhana. Nah, gambar ini setelah dianalisis seperti tadi, maka ditemukan hasilnya bahwa ini adalah merupakan rantai induknya. Mana cabangnya? Ini dan ini. Berarti total dia punya berapa cabang? 2 cabang. Cabang yang pertama ini CH3. Cabang yang kedua ini CH2 dan CH3. Kasih nama. Oke, siapa dulu yang Anda kasih nama? Oh, induknya dulu boleh. Kenapa pentana? Karena ada 5 karbon dalam rantai induknya, maka dia mempunyai nama pentana. Cabang mirip dengan nama induk, mirip ya, tapi tidak sama. Akhirannya menggunakan akhiran il. Cabang yang mempunyai C berjumlah 1, dia dinamakan metil. Cabang yang mempunyai C berjumlah 2 dinamakan etil. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Cabangnya kan beda tuh. Yang satu metil, yang satu etil. Setelah nama cabang diapakan? Nomor. Kenapa dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri? Kalian harusnya tahu alasannya. Kenapa dari kiri?
Ya, karena kalau dari kiri ke kanan, si cabang-cabang ini mendapatkan nomor urut kecil dibanding kalau dari arah yang sebaliknya. Maka Anda pilih dari kiri ke kanan. Tibalah saatnya menyusun. Siapa dulu yang kalian tulis? Ketika ada dua cabang yang berbeda, siapa duluan yang Anda tulis? Yang ditulis dahulu adalah yang urutan abjadnya lebih dulu. Kalian kan hafal A, B, C, D sampai Z. Nah, silakan kalian lihat alfabet paling awalnya. Kayak kamu lagi ngabsen di kelas. Namanya Adi ya nomornya Kasik. Namanya Zainal ya nomornya Kelly. Nah, berarti kalau etil sama metil duluan siapa? Duluan etil. Maka namanya tiga dari mana tiga? Nih, di nomor 3 etilnya terikat, maka ditulisnya 3 etil. Habis itu 2 metil. Terakhirnya baru induknya pentana. Jadi kalau digabung 3 etil, 2 metil, pentana. Next, kasus 2. Aduh, tambahan jelimet. No, jangan menyerah. Coba lagi. Ada nggak yang harus dijabarkan terlebih dahulu? Oh enggak, aman berarti. Terus kamu harus ngapain? Pilih rantai induk. Pilih rantai induk, syaratnya sama kayak tadi. Ayo, pilih yang mana? Harusnya pilihan kalian jatuh ke sini. Nah, setelah itu apa? Oh, dikasih nama. Kalau ada 5 berarti namanya adalah pentana. Setelah itu yang di luar kotak kuning berarti namanya cabang. Ngomong-ngomong berarti ini punya berapa cabang? Punya 3 cabang. Mana aja? Cabang 1, cabang 2, cabang 3. Jadi kalau kalian menghitung ada berapa cabang sih? Nah, yang kamu hitung adalah ikatan yang terjadi, tapi ikatan yang langsung berikatan dengan induknya. Nah, berarti cabangnya apa aja? Ini. Namanya metil. Metil Bu, bukannya jadi dimetil? Betul. Nanti ketika ditulis di nama akhirnya dikasih awalan di, karena jumlah metilnya ada 2. Selain metil apalagi? Oh ini, apa namanya? Etil. Setelah itu apa? Nomor. Dari mana ke mana? Dari kiri ke kanan. Terus bagaimana saya menyusunnya? Metil sama metil kan ketemunya jadi dimetil Bu. Dimetil kan berarti awalannya huruf D. D sama E, etil duluan D, maka saya nulisnya dimetil dulu. Bukan. Yang dilihat alfabetnya itu adalah nama asli dari cabang itu. Nama aslinya dimetil apa metil? Metil kan? Maka kamu lihat huruf M-nya. M, metil, sama E, etil. Duluan siapa? Duluan E. Maka nulisnya etil dulu. 3 etil. 2,2. Kenapa 2,2? Di nomor 2 kan terikatnya 2 langsung, atas sama bawah, maka nulisnya ya 2,2. Sama-sama di nomor 2. Metil sama metil disingkat menjadi dimetil pentana. Jadi nama lengkapnya adalah 3 etil 2,2 dimetil pentana. Silakan dipahami dulu. Kasus 3.
Aduh, tambah pusing, germut sirai. Tenang. Harusnya gimana? Harusnya dijabarkan dulu. Cara menjabarkannya, kok jadi tambah mumet? Enggak, kita lihat. Yang saya kotaki CH3, tolong dihafalkan. CH3 itu pasti letaknya di ujung, gak mungkin di tengah-tengah. Maka ketika ada CH3 dalam kurung 2, artinya ada CH3 sebanyak 2 terikat di mana? Di sini. Jadi kalau dijabarkan jadinya begini. Mana kursornya? Nah, CH-nya di sini. Tapi CH3-nya kan 2. Dijabarkan menjadi di sini 1, di sini 1. Boleh nggak Bu atas dengan bawah? Boleh, yang penting jumlahnya tetap 2. Mana lagi yang harus dijabarkan? Tengah. Nah, silakan dilihat. Yang tengah ini apa? CH2. Maka CH2 itu letaknya di tengah-tengah, bukan di ujung. Nah, CH2 nya ada berapa? Ada 2. Maka CH2. Begitu pula ini C2H5. Aduh, tambah mumet. Jangan, tadi kan sudah belajar C2H5 itu apa. C2H5 itu kan kalau dijabarkan menjadi CH2 dan CH3. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Maka yang satu terikat di sini, yang satu terikat di sini. Kalau semuanya sudah dijabarkan, baru dicari rantai induknya dan lain-lain. Bagaimana? Mumet? Ngopi dulu. Jangan menyerah gitu aja, udah menyerah. Yo lagi. Hasil penjabaran yang tadi. Nah, lebih sederhana kan setelah dijabarkan? Apa yang harus kamu lakukan? Induknya itu yang paling panjang, yang paling banyak cabangnya, yang paling sederhana, maka pilihannya jatuh ke sini. Kok dari tadi lurus aja Bu? Kebetulan. Jangan dijadikan patokan utama, rantai induk itu mesti lurus, tidak. Tata cara pemilihan rantai induk tetap dibaca, dilakukan. Terus apa? Oh, kasih nama. Kenapa heptana? Dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, maka namanya adalah heptana. Metil, kayaknya kalau sekarang udah ahli ngasih nama metil, etil dan yang lain sebagainya, udah ahli. Jadi bisa langsung. Etil. Habis itu apa? Nomor. Dari mana? Dari kiri. Boleh nggak dari kanan? Tidak. Kenapa? Kalau dari kanan kan jatuhnya cabangnya nomor berapa sama berapa? Nomor 3 sama nomor 6. Sedangkan kalau yang ini nomor 2 sama nomor 5, maka kamu milihnya yang dari kiri ke kanan. Tinggal di apa? Susun. Siapa yang kamu tulis duluan? Yang mana tadi? Yang alfabetnya lebih dulu. Siapa? Etil. Etil terikat di nomor berapa? Etil terikat di nomor 5, maka 5 etil. Habis itu 2 metil. Terakhirnya adalah heptana. Jadi kalau digabung 5 etil, 2 metil, heptana. Lumayan kan? Nah, sekarang di rumah latihan. Tugas 1, kamu disuruh memberi nama senyawa berikut. Silakan dicermati baik-baik, ada yang perlu dijabarkan atau tidak. Kalau tidak, sudah semuanya, maka tinggal dicari rantai induk dan yang lain sebagainya.
Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, dibalik sekarang sudah ada namanya, kalian disuruh membuat rumus strukturnya. Kira-kira bagaimana? Nah, 2 tantangan tugas tadi silakan dikerjakan di buku, dikumpulkan besok pada saat pertemuan selanjutnya. Nah, selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan japri. Asalkan saya masih ada waktu untuk membalas, saya balas. Tapi kalau sudah tidur ya mohon maaf. Oke. Jangan lupa kalau Anda merasa ini bermanfaat, silakan pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Semoga kalian semakin menyenangi kimia. Jangan takut dengan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.